kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Takbir. Bangga ya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah indah dan baiknya dan lebih bisa kita lebih bilang lebih nyaman kita belajar. Kita berdoa dulu ya. Silakan yang menjadi salah satu. Karena murid saya cuma 5. Oke, ayo. Silakan. Baik, untuk salam lebih barokahnya untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca sholat sunat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirana bil barokati wa taghfirana bi furu'ina ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfirana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Oke. Nah, sudah selesai doa langsung Fatihah. Bangku, kursi, mejanya nggak ada ya. Cukup kursi aja. Jadi karena murid saya sedikit, cukup sedikit aja yang dilakukan. Kemarin belajar tentang apa? Pajak. Yang lain? Pajak juga. Nah, karena satu kelas berarti pajak aja yang dipelajari. Ya. Gitu ya. Sekarang kita masuk di mata pelajaran ekonomi kerjasama ekonomi internasional. Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang tahu nggak ekonomi internasional itu? Yang ekspor impor itu ya Bapak? Ya. Bagus. Lanjut. Nanti ada di sini konsep kerjasama internasional. Ada beberapa konsep ya di pada pelajaran kita terkait dengan kerjasama internasional ini. Nah, di sini pengertiannya dulu. Kalian harus tahu pengertian dari kerjasama ekonomi internasional itu. Kalau kalian nggak tahu ini, sama kenanya ngambang. Nanti kita pelajari kalau sebelum kita tahu pengertiannya semuanya, berarti kita tahu semuanya. Ya, mohon dibaca salah satu yuk. Tengah mungkin yang nulis. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada perdagangan internasional. Perdagangan internasional mengkhususkan pada kegiatan ekspor impor antar negara, sedangkan kerjasama ekonomi internasional meliputi beberapa kerjasama di bidang ekonomi, yaitu perdagangan, keuangan pasar bersama pasar bersama, kerjasama antar produsen dan kerjasama perihal ketenagakerjaan. Bagus ya. Itu berarti sudah dipahami, nanti bisa dipahami apa yang pengertian dari kerjasama internasional dulu ya. Karena meluasnya suatu pelajaran yang nanti akan dipelajari lebih lanjut itu akan berfokus kepada pengertian dulu ya. Kalau udah paham pengertian, lebih bawah juga paham. Kalau ya. Oke, lanjut. Nah, di sini faktor pasti sesuai dengan apa yang tadi dibacakan itu, dengan perihal keuangan, tenaga kerjaan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional itu. Yang pertama itu ada apa itu? Ekonomi. Kemudian yang kedua ada kondisi ekonomi global. Kemudian yang ketiga perubahan teknologi. Yang keempat Perbedaan regulasi mana kita bisa ya. Mana ada apa dari mana. Perbedaan budaya dan bahasa, regulasi perdagangan. Di sini ada beberapa hal penting yang menurut Bapak
saat ini memang sedang terjadi. Yang pertama ada perubahan teknologi. Jadi tidak seperti yang dulu-dulunya, ada yang masih melakukan transaksi atau penjualan perdagangan ke luar negeri itu kan jarang karena perubahan teknologi seperti yang sekarang ini, gitu ya. Jadi kalian bisa tahu teknologi saat ini canggih-canggih banget, jadi oke lah saat ini. Mungkin lanjut. Di sini manfaat kerjasama ekonomi internasional. Nah, jadi yang pertama ada peningkatan perdagangan, kemudian ada pengembangan infrastruktur, kemudian ada peningkatan investasi, peningkatan standar hidup. Paham ini? Paham yang dimaksud? Satu, itu peningkatan perdagangan. Ada yang paham nggak? Belum. Lanjut dulu, nanti saya jelaskan terakhir. Silakan lanjutkan. Bentuk dan bidang kerjasama ekonomi internasional. Next. Lanjut. Nah, itu ada beberapa bentuk kerjasama ekonomi internasional itu, diantaranya pertama itu apa, coba dibaca? Kerjasama bilateral. Nah, apa yang dimaksud itu? Tahu kan? Kemudian yang kedua itu kerjasama Regional. Terus baca sampai terakhir. Kemudian kerjasama masuk regional dan kerjasama antar regional dan internasional. Ada? Mengapa sih Indonesia ini menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain? Apa alasannya kok Indonesia, padahal Indonesia kaya loh dengan segala bentuk, semua Indonesia itu kaya. Mengapa sih Indonesia itu menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain? Ada yang tahu alasannya? Itu yang termasuk di dalam kerjasama bilateral itu. Ada yang tahu nggak? Jadi di sini jawabannya yang pertama, Indonesia kan Indonesia kan terletak pertama di kawasan Asia Tenggara, sedangkan Korea Selatan terletak di kawasan Asia Timur. Jadi perbedaannya kenapa Indonesia harus menjalin kerjasama yang baik antara negara-negara lain. Nah, jadi kita bisa lihat pada saat ini, zaman teknologi saat ini yang berkembang saat ini, memang Indonesia ini lebih berleluasa lah untuk menjalin hubungan internasional ini. Kemudian yang kedua ada kerjasama regional. Jadi kerjasama regional itu negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang menjalani kerjasama ekonomi berupa ASEAN. Kerjasama ini dipengaruhi adanya persamaan latar belakang sejarah atau historis, letak geografis, sumber daya alam, dan teknik pemasaran. Jadi maksudnya melalui kerjasama regional ini diharapkan kondisi perekonomian negara-negara yang terlibat semakin meningkat. Begitu ya. Kemudian ada subregional. Jadi subregional ini maksudnya adalah kerjasama beberapa negara yang berbeda di subkawasan. Kemudian yang berdekatan secara geografis, misalnya kerjasama yang dibentuk oleh Belgia, Belanda. Kemudian kerjasama tersebut dibentuk 3 negara di kawasan Eropa bagian barat. Nah, itu yang maksud dengan kerjasama subregional. Kemudian ada antar regional itu. Perhatikan, kerjasama antar regional melibatkan beberapa negara pada suatu kawasan dengan negara-negara lain di kawasan yang berbeda. Jadi contoh misalnya kerjasama antar regional adalah negara-negara ASEAN. Negara ASEAN bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN.
ADB ada ASEAN Development Bank. Udah tahu Dah. negara ASEAN itu yang mana aja? Dah. Mana? Oh, Indonesia. Terus Indonesia doang. Malaysia, Singapura, Vietnam, Terus lanjut kita. Indonesia, Myanmar, Laos, Nah, di sini. Lanjut. Lembaga atau badan kerjasama ekonomi internasional, Aku udah lihat nih. lanjut. Ntar lanjut. Bank Dunia. Nah, ini kan sudah ada. Secara formal, Bank Dunia sebagai badan khusus PBB di bawah Economic and Social. Apa bedanya itu? Ya, Bank Dunia, World Bank, dibentuk untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan negara anggota melalui fasilitas investasi produksi, memberikan pinjaman investasi swasta, mendorong perkembangan jangka panjang dalam perdagangan antar negara, menyusun pinjaman yang dijamin kaitannya dengan pinjaman internasional melalui sumber lainnya, serta memengaruhi investasi internasional. Kamu mungkin sudah paham lah sampai sini. Ayo lanjut. Tadi udah. Nah ini pembentukan internasional moneter itu bilangnya ya hanya cukup lumayan banyak sebenarnya, apalagi ini kan mendunia ya minyak ini. Jadi untuk masuk ke Indonesia itu mungkin salah satunya ya itu seperti nanti ketika sudah di ya bisa kita bilang sudah nyampe di Indonesia, nanti bisa jadi banyak kan pemerintah yang memang tidak setuju dengan itu kan. Jadi itu kebanyakan untuk mengilegalkannya gitu. Jadi cuma itu sih kayaknya yang dimaksud apa namanya Dita tadi terkait tentang apa namanya tantangan ya. Saat ini kan sudah ada banyak rokok-rokok ilegal itu sebenarnya itu tidak boleh kan. Kalau kita lihat pemerintahan Indonesia seharusnya itu dilarang ketat sebenarnya. Kan kemarin juga sudah dijelaskan, mungkin ada teman-temannya sudah menjelaskan terkait tentang itu, Bapak juga mungkin tidak tahu. Tapi apalagi ini loh yang mendunia begitu. Kita aja yang di Indonesia masih memiliki pemerintah di Indonesia aja masih kebingungan terkait tentang ini. Itu kurang ketat penjagaannya lah pemerintahan Indonesia. Jadi tantangannya seperti itu lah. Bisa tahu memori yang pertama Cukup aja yang pertama. di mana kerjasama ekonomi internasional memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada perdagangan internasional. Perdagangan internasional menghususkan pada kegiatan ekspor impor antar negara, sedangkan kerjasama ekonomi internasional meliputi beberapa kerjasama di bidang ekonomi yaitu perdagangan, ada keuangan, ada pasar bersama, ada kerjasama antar produsen dan kerjasama perihal ketenaga kerjaan. Cukup ya. Oke. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin dari saya pelajarannya sampai di sini saja. Nggak perlu kayaknya kita motivasi karena kalian sudah latih. Ya, Pak. ya Pak. Intinya beliau sudah sakit hati, kemudian kita sakiti lagi, nyungsap lawan tak. Nah, itu yang kita tidak inginkan ya. Iya Pak. Kalau doa orang tua kamu doang saya tidak kepo pas, itu yang tak boleh. Jadi itu dah kita nggak jadi sampah kita. Itu cukup. Tapi di sini mungkin kalian saat ini kan masih di bawah naungan LBDI ya kita sekolah. Jadi saya pernah dengar Al-Muqtumah mengatakan di fatwa beliau bilang apa ya? Dendek lengkap sekolahannya, ngerti? Ya. Tidak usah diloncati sekolahan. Sekolah yang di depan mata itu tidak usah diloncati. Kenapa?
bila salah kejadiannya, gitu kata beliau. Kalau kita udah punya Hamzah Magid luar biasa, malah jadi mandalan itu, itulah yang dimaksud beliau. Ya Pak. Oke, Iya. ya, terima kasih. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Nanti belajar lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.